Mereka datang tanpa diundang. Mereka ada tanpa dirasa. Tiap kehadirannya membawa misteri dan cerita. Karena mereka bersemayam di tiap ketakutan dan kengerian. Mari merinding bareng bersama podcast horor Mr. K. Stay tune. Welcome back bersama saya Mr. K dalam podcast horor Mr. K. Masih di malam-malam merinding. Oke, setelah kemarin 2 cerita saya spill tentang rumah saya yang di Tanah Kusir, daerah nama Jakarta Selatan ya. Saya jadi ingat, jadi agak bernostalgia nih di masa-masa saya SMP. Karena kan saya di sana itu dari saya dilahirkan sampai batasnya itu SMP kelas 3. SMA kelas 1 saya pindah hijrah ke BSD Tangerang Selatan Serpong kan. Saya SMA juga pindah jadi akhirnya di Tangerang Selatan. Nah ini saya teringat dengan teman saya. Teman satu kelas, kalau gak salah kelas 2 atau kelas 1 lah ya. Kelas 1, ya kelas 1. Kita sebut aja namanya Yudi ya. Nah si Yudi ini anaknya sih kecil. Sama saya tuh, saya kan gede ya, kalau dia tuh kecil gitu. Ya anaknya sih baik, asik. Ya cuman memang agak-agak bangor sama ya apa ya, ya liar lah, bukan liar, apa ya namanya tuh. Anaknya tuh berani gitu, maksudnya dia sering ngeluyur, jalan, ngebolang gitulah ya. Dia anak kereta juga, angker kan, anak kereta tuh angker namanya. Sering bolak-balik, kalau nggak ke Tanah Abang, kemana, ke Rangkas, ke Banten gitu kan. Naik kereta Langsam sih, pada saat itu kan masih belum ada komuter lain. Masih Langsam, jadi masih kita anggapnya tuh kereta diesel lah ya. Itu sering tuh dia bepergian. Ya kita sih nggak mau bicarain pribadinya dia ya, namanya anak bangor gimana sih gitu, anak yang agak-agak berani lah gitu, kemana aja gitu. Nah ceritanya itu dia sering tuh bangsa sekira-kiranya itu setiap bulan 3 kali lah, hampir setiap minggu dia tuh jalan gitu. Kemana gitu kan. Nah dia itu emang rumahnya sebenarnya di Tanah Kusir juga, Kebayoran Lama Tanah Kusir, tapi dia agak ngeminggir gitu, agak-agak ke daerah yang kawasan padat penduduk gitu. Nah pada saat itu dia itu, entah itu dia bertolak lagi pergi ke rumah saudaranya atau temannya gitu, nggak jelas ya. Itu nggak salah ke daerah dekat-dekat Banten atau Rangkas gitu ya, arah-arah Rangkas, Serang gitu, atau ke daerah sebelumnya ya. Jadi antara Parung Panjang sih enggak sih kayaknya, karena dia pada saat itu di Tiga Raksa Maja ya, Maja atau Tiga Raksa lah ya. Karena ini kejadiannya di stasiun Tiga Raksa. Spill aja sedikit aja tentang stasiun Tiga Raksa, saya juga pernah melihat sih. Pada saat itu tahun 2016 saya adalah kepengenan mau muter-muter gitu, naik komuter lain, ngajak anak saya yang pertama tuh. Pada saat itu dia baru
tahun setengah, 2 tahun setengah, ajak jalan-jalan tuh. Jadi ya namanya anak udah agak-agak ngerti gitu lah ya, mau naik kereta tutut gitu kan. Udah akhirnya saya berdua aja tuh naik kereta bertolak dari Rawabuntu Serpong pertama ke Maja, habis ke Maja balik lagi ke Rawabuntu Tanah Abang gitu, atau ke Kebayoran terus ntar balik lagi ke Rawabuntu lagi gitu. Gitu aja sih, cuman muter-muter begitu aja. Pada saat ini saya udah naik komuter lain ya. Nah, pernah sih emang saya lihat waktu itu stasiun Tiga Raksa itu memang deketnya banget dengan stasiunnya itu ada Perumnas. Nah, pada saat saya di tahun itu 2016 itu Perumnasnya udah terbengkalai, udah nggak berbentuk rumah dan udah puing-puing lah gitu. Ada bentuk rumah tapi udah nggak ada tralisnya, sennya, udah nggak ada pintunya, udah nggak ada jendelanya, pokoknya udah terbengkalai lah gitu. Cuman nggak tahu kalau terbaru sekarang ini tuh gimana, nggak tahu ya. Memang tuh ada perumahan yang dekat stasiun. Nah, saya mau bercerita nih di perumahan itu. Akhirnya kita mundur lagi nih dengan pengalamannya si Yudi, teman saya di SMP. Pada saat itu dia kan di tahun 2001 atau 2000. Saya sama dia kan berteman tuh di kelas 1 SMP. Dicerita tuh waktu itu ke daerah Tiga Raksa. Ya entah itu dia dari rumah saudara atau dari pergian dari mana lah gitu, namanya dia juga kan suka ngebolang ya. Angker juga anak kereta, dikit-dikit pakai kereta, dikit-dikit pakai kereta gitu. Nah, singkat cerita dia itu ada di stasiun Tiga Raksa. Stasiun Tiga Raksa itu stasiun yang nggak diberhentiin sama kereta langsam pada saat itu. Ya kan tahun 2000 itu kan belum komuter lain, belum kereta listrik, belum KRL, tapi masih kereta langsam. Kereta yang ditarik sama lokomotif diesel lah. Entah itu kereta batubara, kereta gerbong, penumpang. Nah, pada saat itu yang terkenal sih ya ekonomi itu namanya Rangkas Jaya. Kalau bisnisnya ya Kalimaya namanya kan. Pada saat itu dia naik Rangkas Jaya si ekonomi. Nah nungguin di stasiun Tiga Raksa. Bukan nggak berhenti sih, tapi tidak mengangkut penumpang secara resmi ya, mengangkut penumpang di stasiun Tiga Raksa itu. Karena Rangkas itu dia akan berhenti di stasiun tertentu aja, taruhlah mungkin Maja. Saya juga kurang tahu ya, Maja, stasiun Kebayoran Lama, stasiun sininya lagi Sudimara, itu dekat-dekat Rawabuntu itu ada stasiun Sudimara, dia tuh berhenti itu. Jadi melayani penumpang yang mau naik di situ gitu, yang pakai karcis di situ. Sedangkan kalau stasiun-stasiun kecil lainnya nih yang sebelum atau sesudah stasiun yang diberhentikan itu biasanya si masinisnya itu akan injek menyalakan rem. Jadi dia mau terima angkut tanpa karcis ya, karena kan emang stasiun itu stasiun nggak terima penumpang kan, kita bilangnya stasiun bayangan lah ya. Ya nggak ada loketnya, nggak ada tiketnya, jadi ya langsung bayar ke masinis aja. Jadi diberhentiin tuh masinisnya, buka rem, kan ces gitu kan. Nah pada saat itu kan kecepatan kereta juga kan lambat tuh, buru-buru naik, entah itu di
bayar dulu. Pada saat itu kayaknya kurang dari 5.000 deh, mungkin 3.000 2.000 lah gitu, untuk trayek mana aja gitu, mau sampai Tanah Abang kek, apa cuman sampai Kebayoran Lama aja kek gitu. Jadi cuman bayar segitu langsung ke masinisnya gitu. Pada saat itu ya, terus baru dan dia naik. Nah, singkat cerita ini dia di stasiun Tiga Raksa itu udah malam sih. Malamnya juga nggak malam banget. Malam-malamnya itu malam habis maghrib tapi sebelum isya. Ya kita anggap di jam 7 ya, jam 7 malam. Ya kondisinya kan karena memang itu bukan stasiun yang menerima penumpang, trayek penumpang yang mau naik. Jadinya hanya beberapa orang aja dan orang-orang tertentu aja, orang-orang yang biasa naik kereta aja yang tahu gitu kan. Pada saat dulu juga orang-orang juga masih belum familiar dengan naik kereta langsam gitu kan, hanya orang-orang tertentu aja gitu dan orang yang tahu selahnya aja. Oh harus bayar ke masinis terus ntar kita buru-buru loncat gitu kan, karena emang keretanya nggak berhenti banget kan. Jadi hanya orang yang tahu dan punya inian lebih lah gitu tentang perkeretaan gitu. Nah itu malam dia ingat tuh, dia ke ujung peron. Kebetulan ujung peron itu berhubungan langsung dengan perumahan Perumnas Tiga Raksa itu. Ya pada saat itu sih Perumnas Tiga Raksa itu masih dalam progres ya. Jadi belum ada yang nempatin, tapi rumahnya itu udah banyak yang dibangun. Jadi rumah-rumah yang udah dibangun udah jadi, udah ada berjejer beberapa blok gitu, beberapa ini udah banyak rumahnya gitu. Jalanan kompleknya pun juga udah ada gitu. Pada saat itu ya kan, kalau saya di tahun 2014 itu kan udah tinggal puing-puing aja. Kalau ini bener masih masih berdiri gitu perumahannya, dan ada di jalan-jalannya itu ada lampu ya, cuman lampu penerangan aja, penerangan bangsa kayak 5 watt gitu di tiang listriknya gitu. Nah, singkat cerita ini, si Yudi itu melihat sosoknya itu seperti tahanan atau orang ya, lebih tepatnya seorang tahanan yang terbelenggu. Terbelenggu ini dalam artian kakinya itu dua-duanya dirantai. Kenapa dia tahu dirantai? Karena dia mendengar, tadinya dia tuh hanya mendengar kerincing, kerincing, kerincing ya, seperti kayak rantai belenggu yang ada di kaki. Itu kalau terkena terkena tanah atau terkena aspal gitu. Kerincing, kerincing, kerincing gitu. Dia penasaran, dia lihat, tengok, ih ada orang lagi jalan di jalanan Perumnas itu gitu. Dan yang aneh, kok dia ngelihatnya dari kaki, paha, pinggang, badan. Nah, yang anehnya itu di atasnya itu ada kayak papan. Palanya nggak ada nih, tangannya juga nggak ada nih, dua-duanya kan nggak kelihatan nih. Tapi kok papan, ada papan. Dia bingung kan, itu apa ya gitu. Ini apa ya gitu. Aneh gitu kan. Dan itu dia melihat pakaiannya compang-camping, berdarah-darah ya, seperti kayak sedang habis disiksa lah ya gitu. Nah, akhirnya dia tahu kenapa itu terbelenggu oleh papan itu, karena sesekali sosok itu tuh nengok, seperti kayak nengok ke arah dia gitu, tapi dari kejauhan. Nah, di situ Yudi bisa ngelihat, oh ternyata palanya itu terbelenggu sama papan.
Jadi kalau bisa saya gambarkan tuh kayak tahanan-tahanan yang di abad-abad pertengahan. Jadi kayak orang yang sebelum mau dihukum pancung, misalnya bajak laut gitu ya di Eropa gitu kan. Mau dihukum pancung tuh pasti dia akan dibelenggu dulu dengan papan. Entah itu kepalanya dan tangannya dua-duanya itu ke depan semua. Jadi seperti borgol tapi yang pakai papan gitu. Jadi papannya itu menjepit kepalanya dan tangannya. Bisa dibayangkan lah seperti itu. Saya juga ngelihatnya dari film Pirates of Caribbean sih. Itu referensi saya itu. Kurang lebih kayak gitu. Dia nengok tuh kan. Ternyata kepalanya kejepit sama belenggu itu kan, belenggu papan gitu. Terus terusin lagi jalan. Yang dia lihat itu kepalanya botak. Botaknya itu jadi bukan botak-botak lontos bukan, tapi botak yang rambutnya tuh udah mulai jarang-jarang. Jadi seperti tahanan yang sudah lama di penjara tapi disiksa gitu, dan disiksa dan juga di ini gitu kan, di apa? Ya pokoknya sudah mengalami suatu penyiksaan dan inilah gitu, sudah mau yang dibilang sekarat juga belum gitu kan. Nah di situ dia tuh mulai merinding. Loh kok ada yang beginian nih di perumahan yang baru jadi gitu kan. Wah ini kayaknya bukan orang ini nih. Sosok ini kayaknya nih. Akhirnya kan saking takutnya tuh dia tuh nggak, jadi lari dari ujung peron situ kan jaraknya dekat, sekitar ada sekitaran 50 meter dia tuh melihat. Dari kegelapan gitu kan, dan juga Tiga Raksa itu kan dulu ya karena mungkin stasiun bayangan ya, penerangannya pun juga minim. Paling penerangannya ada di peron, ada di loket atau enggak gerbang aja gitu. Nah di situ saya emang ada orang beberapa ya, mungkin ada 4 orangan atau enggak 3 lah ya dia, barengan sama dia itu tuh. Tapi jauh-jauhan karena ya mikir karena nggak kenal kan gitu, ngapain deket-deketan gitu. Akhirnya si Yudi itu deketin orang yang agak berapa meter dari dia. Nah, di situ dia berani buat ngobrol. "Kenapa Mas kok lari-lari? Kenapa Dek kok lari-lari?" gitu. "Oh enggak Bang," gitu. "Nungguin kereta juga?" "Iya, saya pulang." "Emang pulang ke mana?" "Pulang ke Bayoran." Ya pembicaraan biasalah gitu. Terus kebetulan kan si Yudi ini juga kan perokok dari SMP kan. "Maaf Bang, ada rokok nggak Bang?" gitu. "Ada nih, emang kenapa?" "Minta dong Bang," gitu. Kok kelihatannya kayak gugup sih, kayak takutan apa gimana? "Enggak Bang, nggak apa-apa," gitu. Sebenarnya dia tuh takut luar biasa, dia mukanya pucat gitu si Yudi itu. Kita rokok, ngobrol-ngobrol aja, "Emang Abang pulang kemana Bang?" Jadi seolah-olah tuh kayak mengusir rasa takut gitu. Karena takut ada, ya itu kan, sosok itu takutnya ngejar gitu kan, tiba-tiba ada di dekat dia atau apa kan nggak lucu juga kan gitu. Ya mendingan dia nyari temen gitu. Udah akhirnya kereta datang, mereka berdua mereka berdua, ya yang pada nungguin kereta itu ya naik lah gitu. Besokannya si Yudi pas masuk sekolah itu cerita, bilang katanya, "Wah perumahan Tiga Raksa tuh Perumnas ampun deh kenapa serem banget. Waktu itu gue ketemu ini diceritain tuh pada saat itu. Wah heboh deh tuh. Itu kira-kira apa ya nggak tahu deh gitu. Ya entah itu arwah bekas apa ya gitu kan. Ya yang pasti itu kan akan mengungkap tabir gitu ya. Entah itu dulu di sana itu ada sebuah peristiwa gitu kan di Tiga Raksa itu. Ya telisik boleh telisik sih, saya pernah waktu itu apa, cari-cari lah ya. Ini kenapa sih kok ada seperti itu di daerah Tiga Raksa. Memang Tiga Raksa itu adalah dulu tempat pembuangan sih. Jadi
entah itu dulu zaman Jepang atau Belanda ya. Jadi tempat di mana tentara-tentara kemerdekaan kita atau pejuang-pejuang itu ditahan dan disiksa di sana sih, katanya seperti itu. Bahkan ada yang bilang di dekat-dekat situ tuh emang suka ada teriakan-teriakan atau ada apa gitu kan, sosok-sosok yang kayak ya seperti itulah yang gak lazim. Ya semoga aja sih dari situ kita bisa mempelajari bagaimana story dari suatu tempat itu kan, dan menelaah dan kita bisa mengambil hikmah dari semua itu. Dan apabila memang ada sosok yang seperti itu kan kita jadi mikirnya ya semoga aja arwah mereka diterima gitu kan. Karena biar bagaimanapun menyisakan kepiluan dan kepedihan, dan itu mungkin mereka mau mengutarakannya dengan kita di orang yang zaman sekarang ini yang hampir kita kurang peduli dengan mereka, kurang peduli dengan tabir-tabir mereka gitu, sejarah-sejarah mereka. Ya kita doakan saja semoga tenang di alam sana, amin. Kira-kira gitu aja sih cerita dari teman saya yang bernama Yudi. Untuk nextnya sih mungkin kita akan ada cerita-cerita ya seputaran masa kecil saya ya mungkin ya gitu. Oke, selamat malam dan salam merinding bareng.